Nah, lalu yang ketiga, itu tadi poin kedua ya, tentang risk-based regulation. Lalu poin ketiga yang juga ingin disampaikan dalam artikel ini, melihat status quo saat ini, begitu bagaimana aktor-aktor inovasi membuat kebijakan, bagaimana pola tata kelolanya, itu merujuk pada apa yang disebut oleh Ulrich Beck sebagai organized irresponsibility. Jadi seringkali yang terjadi mekanisme governance-nya gitu, bahwa kalau melihat kalau ada satu masalah, maka orang-orang ini apa namanya, orang-orang sebenarnya kalau kita melihat di level individu, setiap orang mungkin ada beberapa individu yang mengambil tanggung jawab gitu ya, ingin membuat solusi dari suatu permasalahan itu. Tapi menurut Ulrich Beck, ketika kita berbicara mengenai sebuah sistem sains dan teknologi yang begitu kompleks, yang sering terjadi adalah individu-individu ini tidak saling berkoordinasi, yang sehingga walaupun satu individu atau di level individu mereka saling bertanggung jawab, tapi di level di level lebih tingginya begitu terjadi apa yang disebut sebagai organized responsibility, dan disitulah sebenarnya menjadi pertanyaan, bagaimana ya caranya kita bisa membuat sebuah sistem yang bersifat responsible innovation tapi di level yang lebih menengah begitu, bukan hanya di level individu tapi di level di level pemerintah gitu misalnya, atau di level negara kalau kita bicara mengenai politik antar negara. Nah, itu poin yang ketiga. Dan saya kira ketiga poin ini sebenarnya menjadi latar belakang gitu ya bagi Stilgo untuk membuat urgensi mengapa akhirnya penting bagi kita untuk mengkaji responsible innovation lebih kritis dan lebih reflektif. Nah, di sini mereka membangun pertanyaan baru, apa ya tata kelola sains dan teknologi yang baru, apa kira-kira prinsipnya. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti bisa berdiskusi ya, memberikan komentar setuju apa enggak, tapi yang ingin ditawarkan oleh Stilgo di sini adalah prinsipnya beranjak dari tadi permasalahan mengenai risk-based regulation begitu ya, di mana risk-based regulation itu berusaha untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi di masa depan. Tapi di satu sisi ketika kita bicara mengenai risiko yang akan terjadi di masa depan, ada banyak imajinasi-imajinasi dominan mengenai teknologi yang mengkungkung, yang mengurung membatasi imajinasi masa depan itu menjadi lebih demokratis. Sehingga yang ingin ditawarkan oleh Stilgo di sini adalah prinsip care and responsiveness untuk mengakomodasi ketidakpastian dan risiko-risiko masa depan. Jadi dua prinsip itu yang ingin ditawarkan sebenarnya, care and responsiveness. Jadi alih-alih kita takut gitu ya, merasa takut dengan risiko masa depan sehingga harus ditanggulangi dari sekarang, yang saya kira yang saya interpretasikan adalah yang ingin ditawarkan oleh Stilgo, yang pertama kita harus akui dulu adalah kita perlu sama-sama merekognisi bahwa masa depan itu tidak pasti. Masa depan itu ada banyak sekali opsi-opsi yang bisa terjadi di masa depan gitu. Nah, ini saya kira poin Stilgo ingin ingin melepaskan atau ya, ingin melepaskan atau meminimalisir tadi ya pandangan technological determinism. Lalu yang kedua yang ingin ditawarkan adalah care. Care itu maksudnya adalah alih-alih kita merasa takut dengan apa yang terjadi di masa depan, sehingga kita buru-buru menyelamatkan masa kita sekarang gitu ya. Yang ingin ditawarkan oleh Stilgo adalah bagaimana ya kita juga bisa mempedulikan atau menyiapkan masa depan yang lebih baik walaupun nanti kita sudah tidak ada. Gitu.
Jadi yang kita pedulikan bukan hanya hidup kita sekarang, tapi kita juga mempedulikan kehidupan setelah kita. Lalu yang berikutnya adalah mengenai responsiveness. Nah, responsiveness ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di dimensi-dimensi responsible innovation. Nah, 4 poin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau share pendapat? Saya persilahkan.